Hai, jumpa lagi dengan saya, Adi Surya Kadija dalam segmen Cari Tahu. Selamat menyaksikan. Dalam segmen cari tahu pada hari ini saya ingin cari tahu tentang bagaimana kehidupan atau menjalani profesi sebagai seorang sales asuransi. Saya senang banget kedatangan teman bernama Julius Raskita Bukit, sahabat saya sudah cukup lama dan dia memang cukup lama bergerak di bidang sales asuransi. Jul, gimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa buat teman-teman juga yang ada di channelnya Bro Ade, channelnya Cari Tahu. Terima kasih udah diundang untuk kita berbagi dan sharing lah istilahnya gitu. Thank you, gue yang thank you nih, udah mau datang ke channel kita. Oke, ngobrol-ngobrol soal sales asuransi nih bro. Sejak kapan sih kira-kira bro mulai serius dan menekuni profesi ini bro? Untuk lebih tepatnya sih kalau untuk mendalami dan menekuni itu sekitar akhir 2013. Jadi kurang lebih ya sekitar 6 tahun lah di profesi asuransi ini. Gitu. Oh, jadi di akhir 2013 ya? ya? Di akhir 2013. Sebelum-sebelumnya kerja usaha atau ada kerja bisnis atau? Profesi terakhir sebelum terjun ke asuransi itu saya sebagai karyawan. Jadi pegang sebuah cabang multi finance lah, pembiayaan di bidang otomotif seperti itu. Oke. Apa yang bikin bro pengen terjun menjadi seorang sales asuransi? Apa yang memotivasi untuk terjun ke situ? Iya, jadi waktu itu ada rasa bosan juga ya kerja work office. Jadi dari jam 8 sampai jam 5. Terus kepikiran berubah alih profesi lah. Alih profesi terus ngobrol sama temen ya kan. Dan ya akhirnya cocoknya ya di asuransi karena memang ya sesuai juga sih, artinya saya juga pengen sesuatu yang beda, tantangan yang baru dan jam kerja yang fleksibel. Jadi kalau ada sesuatu yang urgent atau apa nggak perlu cuti, nggak perlu minta izin ke bos gitu, seperti itu sih dasarnya awalnya terjun ke asuransi. udah jenuh dengan sistem kerja yang kudu bangun pagi. Iya seperti itu, bangun pagi mikirin wah gua sampai kantor jalannya macet kagak ya gitu. Jadi seperti itu. Oke. Jadi intinya cuma pengen dapat tantangan yang baru ya? Iya, tantangan yang baru, betul. Oke. Apa saja sih bro yang harus dimiliki oleh seorang sales asuransi? Maksudnya kalau kita jadi seorang sales asuransi yang kita harus miliki itu apa aja tuh? Yang pertama yang perlu kita ketahui di bisnis asuransi ini kan kita mindsetnya itu kita nggak karyawan. Jadi kalau di bisnis asuransi itu kita harus punya mindset sebagai pengusaha. Karena kita nggak terima gaji bulanan. Jadi income kita itu tergantung seberapa besar atau seberapa banyak nasabah yang bisa join di asuransi gitu, atau seberapa banyak polis yang issued gitu. Dilihat dari itunya kalau penghasilannya seperti itu. Oh, jadi pertama-tama harus punya mental, intinya mental gak aman dong ya? Nggak boleh dalam mental nyaman dong ya? Betul, jadi bener-bener mindsetnya itu ya fighter lah ibaratnya. Gitu, karena kita nggak, ya ada begitu masuk dunia asuransi ya kita udah bener-bener dari nol. Gitu. Oke, jadi kalau kita sekedar mau main aman ya mendingan gak usah nyebur kali ya? Ya. Daripada ntar baru 2-3 bulan abis itu megap-megap ya kan. Kayak kalau mau safety sih di ini aja, di double job lah. Jadi kalau sekarang teman-teman masih punya kerjaan utama ya dijalani. Terus kalau coba-coba gue mau cobain dunia asuransi nih, ya bisa buat jadi selingan sementara. Tapi nanti begitu udah tahu income-nya seperti apa, terus udah bisa tahu prosesnya, jalanin prosesnya seperti apa ya. Kalau udah yakin silahkan gitu. Jadi semua balik ke teman-teman semua sih. Oh gitu. jadi sebagai awal-awal sih ya nggak apa-apa lah ya, sambil kerja bisa juga sambil sales. Ya, awal-awal nggak apa-apa. Tapi one day mesti mengambil keputusan. Iya betul. Karena yang kita jaga itu kan kepercayaan nasabah. Artinya kepercayaan si pemegang polis. Jadi kalau ada suatu saat mereka butuh bantuan untuk klaim segala macam itu ya kita harus siap. Dan yang paling penting kita juga harus kasih informasi ke si nasabah
Misalnya kita suatu saat, saya udah nggak di dunia asuransi lagi nih, ya prefer dikasih tahu ke si nasabah. Jadi si nasabah itu nggak nyari-nyari kita lagi. Nah, tetapi ketika kita kasih tahu kita mau berhenti dari dunia asuransi, ya kita kasih tahu kantor pusatnya di mana. Terus nomor kontak yang bisa dihubungin untuk proses klaim atau proses selanjutnya itu ke nomor berapa, seperti itu sih. Oke, jadi dari penjabaran Bro, pertama yang harus dimiliki oleh seorang sales adalah jiwa yang fighter ya, karena ini benar-benar udah kayak kehidupan yang memang udah seperti kayak pebisnis gitu Iya, kan. betul. Ya kan, nggak seperti income kita pun didapat dari yang komisi yang kita dapat Iya, gitu. betul. Nggak secara pasti gaji segala macam. Yang kedua adalah kepercayaan. Iya, itu yang paling penting sih sebenarnya, kepercayaan. Ini bener ini yang paling penting, kepercayaan. Kepercayaan itu paling penting. karena banyak teman-teman gue juga yang pada akhirnya males ikut asuransi karena ujung-ujungnya ya gitu, nggak percaya. Iya. Ya sekarang kan kadang-kadang lagi masarin kan semua juga bisa manis-manis Iya, gitu. betul. Tapi pada saat lagi mau butuh bantuan dari seorang salesnya nggak ready buat dia. Iya, betul. Nggak standby buat dia untuk bantu dia. Dan itu juga yang sebenarnya sering saya temuin di lapangan ya, terutama ke teman-teman yang saya prospek gitu. Hal yang pertama ditanyain, bro, lu bakal lama nggak ada asuransi? Jadi mereka tuh udah punya mindset, lu mah jual ke gua paling begitu gua masuk lu cabut gitu. Jadi saya selalu layak ini lah, gua bakal lama lah di asuransi gitu. Dan pertanyaan itu gue yang pernah tanya ya kan. Bro Ade juga pernah nanya. Salah satunya gue yang tanya, lu Betul, serius betul. nggak? Ya kan, seberapa serius lu bermain di situ? Karena Iya, betul. sebelum-sebelumnya gue juga ngalamin yang sama gitu. Artinya begitu ada orang nawarin segala macam, kita tertarik produknya, kita join, ternyata jalan sekian lama, loh ini orang kok udah nggak bisa dihubungin. Betul. Kita juga nggak tahu misalnya mau ngeklaim kemana segala macam, kita kan nggak tahu apa-apa gitu. Dan ya ibaratnya kalaupun kita dikasih buku polis kan, ya maksudnya ya memang ada semua sih di situ. Iya. Cuma kan lebih enaknya kan kita berhubungan dekat dengan Agentnya. dengan salesnya gitu. Oke, jadi ya itu sih yang menurut gue yang harus juga dimiliki adalah kita bisa trust, kita bisa dipercaya gitu sama konsumen kita, customer kita gitu. Bro, pertanyaan yang terakhir, yang sederhana nih sebenarnya gini. Apa sih yang menjadi titik struggle, titik pergumulan untuk menjadi seorang sales atau agent daripada asuransi? Titik pergumulannya itu apa, bro? Kalau titik pergumulan ini buat gua pribadi itu adalah ketika kita prospek orang, terus si calon nasabah ini pending, artinya mikir-pikir dulu. Oke. Tetapi nggak berapa lama si calon nasabah ini terkena resiko sakit atau meninggal. Nah itu buat saya pribadi sih ya pergumulan, artinya ya coba waktu itu lu langsung oke gitu. Jadi nggak ada kejadian yang kayak gini gitu. Karena ini ya beberapa kali sih gue alamin gitu ya. Jadi kita prospek orangnya yaudah bro siap, gue sih tertarik, cuman gue pikir-pikir dulu ya, cuman nggak lama dapat kabar sakit. Terus butuh biaya, terus mesti ya jual barang segala macem, atau mungkin dia jadinya utang ke kantor untuk biaya pengobatannya. Itu sih yang agak struggle, maksudnya timbul penyesalan lah gitu. Seandainya dia ikut aja waktu itu, gitu kan? Mungkin nggak akan terjadi hal yang seperti itu. Oke. Kalau struggle yang model kayak misalnya waktu bro pertama kali mau menggeluti dunia asuransi kan mungkin masarinnya itu loh bro, terus meyakinkan orang, nah, itu lu masarinnya sampai gimana sih? Kadang-kadang kan orang cuman ada beberapa yang cuman ngandelin ya udahlah sharing broadcast message di WhatsApp atau di mana. Nah, yang lu lakuin apa lu sampai nongkrongin rumah sakit, nongkrongin puskesmas atau apa ya bro ya? Oke, kalau ini berarti lebih ke tantangan saat kita menjalani profesi sebagai agen asuransi. Jadi tantangan pertama ya memang untuk prospecting. Jadi untuk prospecting pertama kali prefer kita di ring 1 dulu. Ring 1 itu siapa? Ya keluarga kita dulu. Keluarga terdekat, bisa dari keluarga dari ibu, keluarga dari bapak, saudara-saudara kita gitu. Nah, setelah itu baru kita ke ring kedua. Ring kedua itu orang-orang yang kita kenal. Oh iya, teman-teman kita, teman-teman akrab kita. Nah, baru setelah itu ya kalau kita misalnya mau keluar ibaratnya canvassing ya
Bisa juga. Saya juga melakukan canvassing, jadi saya datang ke beberapa toko-toko untuk menawarkan asuransi. Ya, beberapa ya pasti ada yang ikut juga sih. Jadi tergantung rasio closingnya kita tuh seperti apa. Jadi kalau di awal-awal mungkin kita prospek 10 orang yang ikut satu. Tapi nanti setelah ibaratnya makin jago ngomongnya, terus makin jago meyakinkan gitu kan. Iya. Prospek 10 orang, nanti yang closing bisa 3 gitu. Oh. Jadi jam terbang itu nanti menentukan apa jumlah yang bisa kita closing seperti itu. Oke. Jadi kelihatannya simple ya. Tetap yang dibutuhin adalah trust ya. Trust, Sama ya memang ketulusan kita ya dalam Betul. dalam mengedukasi ataupun menjelaskan produk yang kita mau tawarkan kepada customer. Iya, betul seperti itu. Kan kadang ada orang yang ngejelasinnya cuma separuh-separuh kan. Iya. Nah, ini kalau gini, oh gampang, bisa semua bisa. Ujung-ujungnya begitu kita misalnya Mau, mau klaim, iya. loh, ini Nah, itu sebenarnya yang saya selalu hindari gitu. Jadi saya bisa mungkin sih gue selalu jelasin detail ke depan di depannya gitu loh. Bro, ini gini, kalau ada yang nggak jelas ya tanya aja. Nanti kalaupun nanti ada hal-hal yang mungkin gue pribadi juga nggak tahu ya gue pasti akan cari info yang lebih lanjut seperti itu. Oke, thank you Bro Julius buat waktunya dan Thank you, Bro De. buat berbagi-baginya hari ini. Semoga apa yang kami obrolin hari ini bisa menjadi bekal, bisa bermanfaat buat kita semua yang sudah menyaksikan tayangan kita Cari Tahu pada hari ini. Terima kasih buat waktu dan kesempatan di mana semua kita boleh menyaksikan program ini. Buat siapa aja yang nonton tayangan ini, ya harapan saya bisa menjadi bekal buat kita semua. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. See you.